Halo guys, selalu bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang jadi anime kedua yang bakal gue coba dulu gitu kan di musim Spring 2024 adalah, gue baca judulnya, itu adalah Sumatsu Train Doko e Iku, atau bisa dibilang ya bahasa Inggrisnya Weirdus The Aquapolis Train Go. Jadi ya bisa dibilang anime ini adalah anime yang sebenarnya gue penasaran banget nih gitu kan untuk gue coba, karena kalau lihat dari potensialnya sih ini menarik ya. Jadi karena gue lihat dari premisnya yang dimana mereka ini kan bisa dibilang masuk atau punya sebuah kereta gitu kan, dan keretanya itu tanpa tujuannya. Jadi makanya di sini keretanya ini akan sampai kemana, dan akhirnya nanti mereka juga akan jalan sampai kemana, dan gua nggak tahu nih tujuannya sampai kemana gitu kan. Walaupun memang di spill kalau tujuan mereka emang di Ikebukuro gitu, atau mungkin titik awalnya di Ikebukuro gitu kan. Nah, makanya gua nggak tahu nih, gua harus nonton dulu gitu kan untuk mastiin yang benar yang mana gitu kan. Dan yang kedua, anime ini dibawakan oleh MT Squad, jadi ya gua rasa animasinya mungkin bakal nggak terlalu spesial gitu kan. Dan tapi yang menarik ini karakter-karakternya ini dari karakter ini muka-mukanya kayak muka-muka Love Live Sunset maksud gua. Apakah memang kebetulan ini art desainnya emang dari orang dari Love Live juga gitu kan? Gue juga kurang tahu sih, tapi mungkin nanti gue baca gitu kan, apakah benar apa enggak gitu. Ya udah, kita lihat anime original, dan gue penasaran apa yang akan menjadi first impression kali ini. Kita tunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Sumatsu Train Doko e Iku. Oke, udah menunggu berawal lagi langsung ke episode 1 dari Sumatsu Train Doko e Iku. Ya, judul seperti itu. Let's go. Nah, ya gue penasaran sama anime juga gini kan, karena gue sempat dibahas juga di anime sebelumnya. Kalau gue tertarik sama anime karena original dan menarik konsepnya gitu kan. View-nya cakep sih untuk ukuran MD Squad, cakep loh. Oh, eh eh what berubah kemana nih? Lah. Dia datang. Oh, 7 7 kayak Takina ya. Nakatomo Yoka. Poison Fontar. 7G 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 loh. Iya. PFG udah jadul katanya. Lah, gimana gara kita ya, anjir? PFG aja boro-boro masuk sini ya kan. Mungkin pikirnya udah 7G aja gitu. Oke. Oh, set. Chip kan? Kemampuan setara dengan dewa gitu. Anjir, itu cewek juga bingung anjir. Gue pencet apa kagak nih kan? Bingung juga dia. Kenapa kenapa kagak lu aja sih yang mencet gitu kan? Kenapa harus orang lah? Oh, what? Bahkan semuanya berubah anjir. Ruangnya jadi berubah ya. What? 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 Jadi aku pak.
Jadi apokalips. What? Jadi apokalips dong. Segila itu ih, 7G men. Jadi bukan tentang kereta doang ya. Jadi ternyata 7G men. Jadi tentang emang eh, mungkin bahayanya 7G kali ya. Jadi makanya di situ semuanya berubah gitu kan. Yo openingnya enak sih. Memberikan sebuah nuansa dark, happy. Ya, jadi dapat sih, dapat ini openingnya enak nih. Ya kan, view-nya gelap, merah, kelabu, ada cerah juga ya kan. Tuh kan. Tapi ya penasaran gue naik kereta itu dari mana itu kan. Nggak tahu gue, nggak tahu. Enak lagu men. Taka 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 taton. Jadi kayak tutut tutut tapi ini taka taton taka taton. Jadi suara kereta kali gitu ya. Jadi ngarahnya ke sana. Formulir karir masa depan Zuru Cikura. What? Siaran distrik stasiun Agano. Ya, partai Tamang segera tiba di Agano Jugumaya. Nggak tahu gue nih. Ini kenapa? Hewan? Hewan ngomong. Loh, kok jadi 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 Fury anime nih. Bingung gue. Jadi Fury anime nih. Loh, ini ada manusia ini. Gue semua. Oh, efek 7G ya. Efek 7G yang membuat semua manusia jadi hewan. Gila. Dark banget ya. Dark banget men. Gak kebayang gue. Aduh, aduh. Gue takut. Gue takut. Tapi ini ada manusia nih. Walaupun jebakan. Oh iya, jadi dia manusia tapi perilakunya hewan. Kayak tadi orang tadi. Geng Cikura. Ada yang jadi mamut, macam-macam deh, ular tadi, beruang. Ya elah, ada yang jadi dino. Nah, ada ada bocil di bantai itu yang masih wujudnya masih manusia gitu. Kita tidak tahu mereka dokter manusia atau bukan. Dokter atau dokter yang berwujud manusia. Ada yang kapibara ya kan. Kenapa muncul-muncul ngomongnya absurd banget. Nganggur dengan membahas-bahas kari. No thank you.
Tapi mereka nggak jadi hewan loh, ya kan? Mereka jadi hewan loh, makanya gue pengen tahu gitu kan kenapa mereka nggak jadi hewan loh. Kira Remy ya. Nadeku. Jujurnya MC-nya ya. Nah ini, oh oh oke. Biasanya setelah berusia 23 bulan warga hewannya akan berubah. Pantas. Iya bener, makanya gue bilang jadi dark man. Kalau ini terus terus berlama-lama gitu, nggak tahu nanti ada time skipnya kah atau gimana kah, gue nggak tahu. Jadi syaratnya itu. Oh, insting hewan kah? Insting hewannya keluar. uh oh, ada MC-nya keluar. Ah iya bener. Heeh. Iya iya, heeh. Iya ternyata ternyata dengan wujud hewannya bisa bisa keluar nafsu hewannya gitu kan. Macam, oh ini pak yang ngantar paket ya apa gimana? Nggak tahu gue nggak tahu, ini yang ngantar paket ya kayaknya. Oh ini wujudnya masih manusia nih, atau mereka belum umur 21? Pasti akan langsung disiarkan. hmm. Iya paket ini, paketnya datang. Cerita yang betul romantis. hmm. Uang ada. Wah apa darah-darah itu. Buset.
Iya, lama-lama makin penasaran nih kan. Enak sih hitam. Satu Maret 2000. Oke. Oh, Yoka. Jadi mereka temenan. Hmm. Jadi mereka temenan. Nah, itu pertanyaannya, kenapa mereka, kenapa dia ke Ikeburo gitu kan? Ya mungkin oke. Hmm. Bukan beberapa mungkin. Ya, 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 ya. Iya, betul. Itu yang ditakutin, men. Agano masih nggak parah. Berarti berarti itu lebih parah dong. Oh, damn. Neneknya sedih. Begitu macan masih ada ya. Iya. Kenapa sih latahan banget orang tuh yang si rambut pendek, si Akira ya? Latahan banget. Dia bilang ibunya hewan juga. Nirfungsi. Berarti kayak semacam sistemnya kacau gitu. Ah, mana seunya seunya ibu-ibu lagi. Jadi listrik bakal lanjut kalau nyalain bareng. Ah, oke. Oke. Hmm. Dan dia pergi. Oh, oh, oke, 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 oke. Jadi alasan selek sama alasan si jurus selek sama Yoka ya. Iya, men. 2 tahun loh. Iya, kalau dipikir-pikir iya sih. Kenapa yang hewan nggak jadi manusia ya? Karena emang hewan ya tetap hewan, iya kan? Oh, ada manusia.
Oh, tidak. Ternyata yang dilihat seekor kijang anjir. Nah ini gue penasaran nih. Gue penasaran nih. Oke, nyangkut dong. Gue pikir suplex. Anjir absurd banget. Aduh kasihan banget sumpah itu. Apa pak? Pintunya sudah. Dia kayak robot anjir. Ah ini topinya nih. Oke. Oh, berubah anjir. Komputer aku oke, kenapa gue langsung berubah? Oh, berubah lagi. Kayak semacam book ya, book kayak book gitu lah ya. Enggak, gue nggak mikir kalau topinya itu emang pengaruh gitu. Jadi kayak emang itu tuh kayak semacam nggak tahu gue nggak tahu. Oh deh, masih aja dipanggil dong. Aduh, gurunya kadal. Iguana ya, iguana. Ini kelas rasanya bullshit banget. Udah tahu begini masih sekolah aja. Oke, oke. Tuh berubah lagi, berubah lagi. Oke, oke. Dan akhirnya si Zuru dapat ilmu lah ibaratnya kan untuk ngendarain kereta ya kan, untuk bisa jalan dan tujuannya ke Igaburo ya. Oh tadi si si itu di Zamuro ya, tadi Zamuro nggak ngikut dia. Oh anjing ngikut, oke. Tadi nggak ikut tadi yang si itu. Iya nggak ikut dia. Ih beneran dong. 30 stasiun sebelum Igo. Gila merinding gue denger. Wah gila sih merinding gue. Merinding sih gue dengernya. Atau merinding gue ngeliatnya lah ibaratnya gitu kan. Jadi ya kesan pertama yang luar biasa sih menurut gue. Jadi kayak ya ini ini kayak ini original yang kali ini gue cari nih, bener-bener original yang startnya bagus,
Dan memang ya harus diakui memang absurd dia, absurd banget, dan nggak tahu kok bisa begitu, kok bisa begini gitu kan. Itu absurd banget rasanya, absurd banget, ini absurd banget, absurd, bikin penasaran. Tapi ini gue anggap ini start ini benar-benar epic banget sih ya. Ini gue kasih 85 sih, terlepas dari animasinya yang oke gitu, tapi ini ceritanya nih ini berpotensi bakal underrated banget ini. Ini pasti calon underrated ini, calon underrated ini, underrated anime ini. Emang nggak berlebihan sih kalau misalkan gue bilang underrated ya, tapi emang ternyata tuh habis. Oke. Oke. Ya ini calon underrated sih. Ini ceritanya bakal bakal panjang men. Tapi mengingat ini 12 ya, 13 episode gitu kan. Antara 12 13 gitu gue ingat gue. Ini berpotensi bakal underrated. Jadi intinya gini. Ternyata teknologi 7G itu ada dan itu sudah ya. Ya kan? Teknologi 7G itu benar-benar digalang, itu benar-benar dibuat agar Jepang ini tumbuh ya kan, jadi uh, negara yang kuat gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan mereka mencoba untuk bikin 7G gitu kan. Tapi kenyataannya 7G itu banyak cacatnya, dan si Zamuro ini kan termasuk orang yang sangat menentang teknologi 7G gitu kan, atau bisa dibilang proyek ini, karena selain sudah proyeknya cacat, atau bisa dibilang ya ini bakal jadi hal yang bikin cacat, tapi di sini juga dia berdasarkan apa yang dia tahu gitu kan, seperti ya melawan hukum fisika ya kan, terus akhirnya manusia jadi hewan gitu kan, itu sudah dipikir gitu kan sama dia. Dan terjadi ketika tadi 7G dilepas, akhirnya semua jadi berubah, mau jadi benar-benar kayak apokalips banget lah gitu kan, yang dimana kota jadi berubah, terus manusia jadi hewan dan sebagainya gitu kan. Dan di situ ada andil Yoka juga gitu kan, yang setidaknya meresmikan lah gitu kan, atau mencet ya kan, kalau dia ini yang bisa dibilang ya mau nggak mau gitu kan, terpaksa gitu kan, sebagai pelanggan ke 7777 ya kan, untuk meresmikan proyek ini gitu kan. Gitu. Jadi ya udah akhirnya semua berubah gitu. Tapi di sini ada sebuah catatan gitu kan, yang ternyata gini. Jadi intinya gini, ternyata Yoka itu temannya si mereka semua, ya kan, temannya si Shizuru, Akira dan sebagainya itu kan, itu ternyata teman mereka gitu kan, teman main mereka, teman sekolah mereka, yang dimana tinggal di Agino ya. Jadi dimana mereka juga terkena dampaknya, yang katanya mereka ini belum seberapa men. Lu bayangin men, Agino yang kena dampaknya belum seberapa mereka kena dampaknya dari 7G, yang artinya ketika nanti si Zuru dan kawan-kawan nanti akan berhenti stop di stasiun selanjutnya atau di daerah selanjutnya, mungkin akan lebih parah dibanding Agino sendiri. Jadi makanya di sini ya entahlah, mungkin bisa ketemu zombie, bisa ketemu slime ya kan, atau mungkin bisa ketemu makhluk yang gak jelas wujudnya gitu kan. Jadi makanya nih di sini pasti terjadi lah gitu kan, yang dimana semua efeknya itu karena 7G gitu. Jadi makanya kerah ini banget sih impact banget gitu loh 7G ini gitu kan, dan akhirnya membuat semua orang jadi hewan. Dan ya jadi semua yang terkena impact 7G itu memang ada batasnya.
Jadi kalau kalau orang yang belum sampai 21 tahun umur 3 bulan, mereka tidak bisa jadi hewan. Nah, mereka-mereka ini kan yang anak-anak ini kan mereka kan ya kalau kita kalikan lah atau mungkin kita perkirakan kan mereka harusnya 16 tahun ya atau 17 tahun lah gitu kan. Nah, sedangkan sedangkan ini bakal jadi perjalanan panjang gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih apakah nanti bakal ada time skipnya apa enggak, apakah bakal ada drama apa tidak. Dan gue yakin, Yoka masih selamat karena emang kalau emang seumuran sama mereka kan harusnya dia selamat gitu loh. Dia masih akan tetap berwujud manusia. Dan pertanyaan gue ya kan, tadi kan si Zamuro itu kan tadi kan sempat jadi wujud manusia gitu kan ketika dia pakai topi gitu kan. Itu kok bisa gitu loh. Nah, apakah dia ini adalah orang yang tidak stabil? Ngerti nggak lo? Jadi kayak sebenarnya gini, kalau gua ngomongin soal efek dari topinya, gua rasa itu tidak ngaruh sebenarnya. Lebih ngaruh atau lebih masuk akal atau masuk logika jika si Zamuro ini berumur 21 tahun atau lebih tepatnya umur 21 tahun tapi pas banget 3 bulan atau mungkin 2 bulan. Jadi efeknya dia itu ketika dia akan bertransisi jadi hewan itu tuh masih bisa goyang. Jadi makanya kalau ada anggapannya tuh kalau lu main game atau lu main apalah gitu kan ketika ping lu nggak stabil ya kan, nah itu kurang lebih itulah yang dirasakan oleh si Zamuro gitu kan ketika dia dia sudah berwujud dia sudah berperilaku hewan tapi masih wujud manusia, tapi dia masih bisa wujud manusia aslinya gitu kan, kayak gitu. Jadi itu menurut gue masih masuk akal gitu kan dibanding dia pakai topi kekuatan supernatural langsung berubah gitu. Enggak, gue mikirnya Zamuro-san ini harusnya sudah berumur 21 tahun dan dia di fase dimana dia mendekatin ingin jadi hewan gitu. Jadi makanya di situ antara 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan gitu kan, yang dimana udah mulai mendekati itu. Jadi makanya dia kurang stabil gitu kan, apa namanya, bentuknya tadi gitu. Nah, jadi di sini ini gue sebenarnya nggak ada hubungan sama yang ada di anime ya, tapi gue kayak mengimplementasi itu seperti ini. Kenapa akhirnya orang tua atau orang dewasa yang terkena dampaknya? Jadi gini men, ini kalau gue yang gue tangkap dari maksud dari anime ini itu adalah bagaimana semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya zaman, semakin bertambahnya canggihnya teknologi gitu kan, pastinya akan mempengaruhi orang atau bisa bilang si pemakai ini, dimana mereka ini ya itu. Jadi kalau orang yang tidak bisa mengikuti zamannya maka akan tidak bisa menggunakan. Nah makanya di sini kenapa akhirnya diserang orang tua, karena lu bayangin men, kalau lu melihat gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh membahas di anime ini deh. Contoh lah misalkan gitu kan, misalkan kayak ibu gua gitu kan, atau mungkin kayak orang-orang yang sudah tua gitu kan, mereka kan kadang kalau megang HP aja kan masih nanya gitu kan, ini ini fungsinya apa, ini apa, bagaimana cara biar ngilangin ngilangin suara bla 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 sebagai gitu kan. Nah itu jadi kayak semakin bertambahnya zaman atau majunya zaman, semakin canggihnya teknologi, orang tua pasti akan sulit untuk mengikuti gitu loh. Jadi makanya akhirnya para orang tua jadi hewan yang representasinya tuh ke arah sana gitu. Jadi kayak arahnya tuh kayak ke sana gitu loh. Jadi kayak secara tersirat mengarahnya ke sana gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa yang bocil-bocil tidak kena atau bisa bilang yang anak-anak muda tidak kena, yaitu karena mereka masih bisa mengikuti zaman gitu kan, yang dimana zaman ini udah super canggih gitu kan, sampai 7G men ngelewatin yang dimana 6G sama 5G aja belum kelihatan gitu kan. Makanya di sini ya udah akhirnya hanya mereka lah yang tersisa gitu kan, seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah anime ini bakal jadi
happy ending atau bakal jadi sad ending? Itu pertanyaannya. Jadi gini men, ini kalau menurut gue ya, memang di sini celah untuk sad ending itu besar banget, Kenapa? Balik lagi men, eh, karena di sini ya terlebih mereka kurang pengalaman ya kan, dan mereka juga perlu yang namanya tahu tentang atau bisa bilang masalah ini. Semakin mereka tidak mengetahui apa maksud 7G ini, maka mereka akan semakin sulit untuk bisa melakukan misteri 5G ini, 7G ini, seperti itu. Tapi ini akan bisa jadi happy ending kalau yang dimaksud ini seperti ini. Jadi kayak seolah-olah tuh masa depan atau dibilang masa depan ini diselamatkan oleh anak muda. Nah gitu loh, ngerti nggak? Jadi makanya di situ itu juga bisa nyambung gitu kan. Jadi anggapannya ya karena ini sudah yang jatuhnya ini adalah teknologi super canggih ya kan, yang dimana mereka bisa membayangkan, terus bisa interaksi dengan satu sama lain tanpa harus berinteraksi, harus membayangkan gitu kan. Jadi kayak gitulah bahasanya gitu kan. Nah di sinilah anak muda yang peran andil gitu kan, untuk bisa mencegah untuk bisa mengatasi agar nilfungsi ini bisa baik lagi seperti semula gitu. Makanya ini gue pengen tahu nih sejauh mana mereka melangkah gitu kan. Kan kita juga tidak tahu men, kita juga tidak tahu bagaimana nanti next stopnya mereka ya kan, ketika nanti masuk ke daerah lain, masuk ke stasiun lain, ya dimana wujudnya masih akan bakal aneh-aneh gitu kan. Dan kita juga tidak tahu gitu kan, apakah nanti para cewek-cewek 4 orang ini nih akan terus abadi atau akan terus bersama ya kan sampai di Ikeguruguru, ya gue tidak tahu gitu kan. Bisa jadi ada dramanya ya kan, ini dimana nanti si Zuru jadi last man standing sampai Ikeguruguru ya kan. Ya I don't know, gue juga nggak tahu men. Tapi bisa jadi ketika nanti di next stop atau bisa bilang ke stasiun selanjutnya, itu akan membawa orang banyak, ngerti nggak lo? Ada membawa orang banyak seumuran mereka yang nantinya akan mereka bareng-bareng untuk melakukan proyek besar ini gitu kan, agar 7G ini bisa dibatalin. Nanti otomatis ya mungkin aja gitu kan para hewan ini bisa bangkit ke manusia gitu. Nah gue nggak tahu men, makanya di sini kalau dibilang Agano aja udah tidak separah itu, nah bagaimana daerah lain men. Nah itu yang gue takutin sih. Tapi itu sih, itu opini gue aja sih, opini gue yang mungkin bisa jadi happy ending, mungkin bisa jadi sad ending. Intinya gini sih, karena ini anime yang jarang kesorot, harapan gue semoga endingnya tuh pas, jadi tidak maksain, juga tidak juga tidak loss atau menimbulkan sebuah plot hole dan sebagainya gitu kan. Jadi benar-benar ending yang sesuai gitu kan, yang dimana masuk akal apa yang dibahas di premisnya ini gitu kan. Walaupun sebenarnya gue juga pribadi bingung gitu loh, kenapa teknologi 7G itu bisa mempengaruhi orang-orang dan akhirnya menjadi hewan. Itu doang sih ya kan. Karena menurut gue sih kayak contoh lah, misalkan kayak hewan kecil lah, kayak burung ya kan, terus juga kayak semut lah, apalah, ikan deh, contoh ikan ya kan, yang dimana mereka tidak kuat dengan entah itu bom atau apa gitu kan, yang membuat mereka air mati berjamaah di sebuah sungai gitu kan. Ya apalagi jaringan gitu kan. Jadi logikanya kan begitu. Jadi yang mereka tidak kuat dengan menahan rasa sensorik yang luar biasa itu ya kan, dan akhirnya hewan-hewan mati gitu. Makanya gue pengen tahu nih kenapa akhirnya hewan-hewan ini manusia ini berubah jadi hewan gitu. Itu mungkin itu kayak representasi gue kalau orang dewasa ini akan sulit mengikuti zaman di mana mereka sudah canggih dengan 7G kayak gitu. Ya itu sih cuman kayak ngarahnya ke sono aja sih, tapi cuma nggak tahu nih yang bener yang mana. Tapi ini penasaran banget gue ngikutin anime ini, pasti gue bakal ikutin terus.
Tapi kalau react gak tau ya, ini gue belum janji ya untuk bakal gue react sampai enggak, tapi intinya gue bakal ngikutin anime semisal gue nanti nggak react gitu. Itu dari gue yang maksudnya subscribe terus komentar kira-kira anime Spring apalagi yang kalian suka bahas dan aku suka. Kalau nggak suka di aja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak beri gue, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.